Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kawan-kawan semua, sobat semua. Jumpa lagi bersama saya, Farhan Zarkasi, distributor kebaikan di studio kita, distribusi kebaikan, bersama narasumber kita, Mbak Nismi, Mbak Dr. Yusnari Daika Nismi. Gimana Mbak, sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat. Gimana masa pandemi ini, masih di 18 Juli 2021 ini, masih WFH? Masih. Sekarang ini kayaknya memang eranya apa ya? WFH. Dihimbau untuk bertemu tatap muka langsung, jadi ya kita patuh aja lah ya, patuh. Ya, itu yang terbaik ya kan. Yang ahlinya bilang seperti itu, kita ikutin aja. Ya. Cuman memang menarik Mbak, di era pandemi ini, di WFH ini, ada beberapa yang kita baca berita lah kan. Baca berita itu ada orang liburan pakai jet pribadi. Rupanya setelah diselidiki enggak, cuman nyewa studio foto aja. Studio foto seperti di jet pribadi. Habis itu, kalau apalan ya, cerita-cerita sama teman-teman sesekali jumpa, gimana kabar si Anu? Nggak tahu lah WFA. Cuman kalau aku lihat status-statusnya, makan aja dia. Kalau aku lihat status-statusnya, status WA-nya, IG-nya, dia apa aja? Hunting makan, hunting ini gitu kan. Oh. Cuman ada yang menarik itu. Habis itu gini, kalau kita lagi inilah ya, daring atau memakai media online seperti Zoom, Microsoft Teams, apapun itu, banyak ini teman-teman yang misalnya lagi di kandang ayam gitu, rupanya backgroundnya tapi menara Eiffel gitu, menara Eiffel. Itu kan apa ya, sesuatu yang palsu tapi otentik gitu. Ya kan? Kayak misalnya seolah-olah di jet pribadi gitu. Padahal rupanya studio foto. Dan anehnya, beberapa masyarakat itu percaya. Sebenarnya ini fenomena apa sih Mbak? Yang seperti itu tuh banyak kita jumpa sekarang, atau mungkin Mbak seperti apa gitu melihatnya itu? Iya, menarik tuh ya fenomena di zaman WFH ini. Jadi orang cenderung tuh ya namanya hiperrealitas. Itu namanya hiperrealitas ya. Jadi ada tokoh gitu namanya Baudrillard. Jadi dia mengatakan bahwa hiperrealitas itu adalah sesuatu yang berkembang gitu ya. Ada sesuatu yang berkembang gitu, tapi penuh dengan rekayasa. Sesuatu yang berkembang penuh dengan rekayasa dan itu sama sekali tidak sesuai dengan fakta atau kenyataan atau keadaan yang sesungguhnya. Itu namanya hiperrealita. Sesuatu yang berkembang gitu ya, tapi dengan rekayasa, dan rekayasa yang ditampilkan itu tidak sesuai dengan kondisi, dengan situasi, dengan keadaan, dengan fakta yang sesungguhnya. Itu hiperrealitas. Nah, kita di zaman WFH begini, di zaman yang media sosial begitu gencar dan masifnya, banyak orang terjebak dengan hiperrealitas. Jadi kita sulit membedakan orang yang melihatnya kita ini kan termasuk orang pengguna media sosial ya. Ketika kita melihat misalnya si A gitu ya, suka makan tadi seperti Mas Farhan bilang tuh, oh dia nih beberapa hari ini IG-nya atau mungkin pet-nya tuh suka lagi di restoran mana gitu ya, lagi di rumah makan mana gitu ya. Tampilannya kayaknya keren-keren. Kalau bahasa apanya bilangnya aesthetic eating. Aesthetic eating tuh makan cantik. Aesthetic eating tuh makan cantik. Jadi misalnya tempatnya Instagramable gitu ya, keren. Terus plating sajiannya juga keren. Jadi orang kita yang melihatnya seolah-olah gini, wah ini berarti ini kelas atas ya. Oh si A ini berarti kaum the have ya, kaum orang yang punya ya. Oh dia ini berarti punya finansial yang cukup bagus ya. Nah gitu kan. Padahal di balik citra yang dia tampilkan tidak seperti itu. Nah, itu namanya hiperrealitas. Hiperrealitas ya, Mbak ya? Ya, hiperrealitas. Karena itu kan menarik kalau dari segi bahasa, Mbak ya. Misalnya lawannya jahat, baik. Iya. Lawannya realitas kan palsu. Iya. Tapi ini kan bukan realitas, tapi hiperrealitas. Ya, hiperrealitas. Hiperrealitas karena yang dia tampilkan itu jauh dari keadaan yang sesungguhnya.
Contoh nih ya, kalau kita misalnya lagi makan di sebuah restoran yang mahal banget nih, terkenal dia, terkenal banget. Mungkin makan ikan tuna di situ bisa 300.000 seporsi. Padahal mungkin kalau kita beli di pasar, mungkin ikan tuna mungkin 1 kilo yang 50.000 tuh udah enak gitu ya. Tapi ketika kita foto gitu ya di restoran itu dengan dekorasi desain interiornya yang keren, mungkin piringnya yang seperti apa tampilannya gitu kan, kita jadi merasa bahwa merasa bangga gitu dengan yang kita tampilkan di IG kita gitu. Apalagi ketika orang-orang mungkin follower kita bilang begini, wah enak ya makan di situ ya, itu nggak sembarang orang loh bisa makan di situ gitu kan. Wah, terus jadi kita kayak jadi prestis banget gitu ya makan di situ ya. Wah berarti saya ini termasuk yang dianggap segelintir orang yang istimewa yang bisa makan di situ. Padahal untuk makan di situ itu tidak seperti yang mungkin dia setiap hari bisa makan di situ atau per minggu bisa makan di situ, enggak. Itu ya, berarti itu sebenarnya suatu, kalau bahasa dalam statistik itu picture lah ya, masa kini, saat itu. Iya. Bukan performance, ya kan? Bukan keadaan yang dia memang sesungguhnya bisa loh untuk makan di situ tanpa harus yang gimana-gimana gitu loh. Mungkin padahal sehari-hari mungkin makan 10.000 aja berkira mungkin ya kan? Ya, tapi demi mungkin citra yang ingin dia dapatkan, pandangan orang, persepsi komunitas dia, gitu ya. Komunitas jadinya mungkin teman-teman sekitar menganggap dia bahwa wah kamu nih orang istimewa loh ya, bisa makan di situ loh ya. Wah berarti nih kamu kalangan atas loh ya, bisa duduk di situ loh ya. Kira-kira gitu. Jadi, itulah tadi tuh Mbak ya, palsu tapi otentik ya kan. Ya kan? Iya. Ada misalnya orang juga ya makan misalnya salad gitu ya di restoran mana gitu ya, padahal nggak kenyang gitu, nggak kenyang. Tapi buat dia ketika dia menyajikan makanan itu gitu ya, yang mahal itu, yang terkenal salad yang mahal gitu ya, dia tampilkan di IG-nya dia, itu sesuatu yang, apalagi kalau orang bilang memuji dia, wah bisa makan di situ, gimana itu caranya? Bayar berapa itu untuk satu porsi itu? Betul. Pujian-pujian itu bagi dia sesuatu yang luar biasa. Sementara kadang mungkin ya untuk makan di situ tuh dia ya kan nggak kenyang gitu ya. Mengenyangkan makan yang enak tadi mungkin dia makannya di pinggir jalan gitu, makan pinggiran yang mungkin nasi goreng yang di pinggir jalan gitu kan, kenyang 10.000 gitu ya. Sementara makan salad itu mungkin 200.000 gitu. Tapi yang dia tampilkan adalah sesuatu yang kayaknya dia biasa dengan lifestyle itu. Nah gitu. Padahal lifestyle biasa dia yang sesungguhnya adalah mungkin makan di pinggir jalan. Oke. Itu menarik Mbak. Lifestyle dia sebenarnya nggak seperti itu gitu ya. Iya. Sebenarnya dia gini. Itu kan berarti ada suatu yang ketidaksamaan, benar ya? Iya. Ini apakah bisa itu sebenarnya hiperrealitas ini suatu tuntutan, suatu hal yang dibangun orang, dicitrakan orang, seseorang yang menganut hiperrealitas ini, karena dia tidak mampu menjadi seperti itu dalam sesungguhnya gitu. Atau ini sebuah second self-nya dia, diri dia yang kedua. Atau ini seperti apa sebenarnya Mbak? Realitas atau tuntutan atau seperti apa gitu? Atau sebenarnya ada yang jauh lebih dalam lagi bahwa ini second self-nya dia gitu? Hiperrealitas itu sebenarnya sebuah simulasi ya. Sebuah simulasi yang dia konstruksi, yang dia bangun gitu ya, yang dia bangun dengan citra-citra yang dia inginkan. Itu realitas. Jadi sebuah simulasi yang memang sengaja dia konstruksi, sengaja dia bangun gitu ya, untuk menampilkan citra yang dia mau tuh apa. Pengen mungkin sebagai orang yang tadi gaya hidupnya glamor mungkin ya. Glamor misalnya ya, atau orang yang cenderung sangat up to date terhadap rasa misalnya, tastinya makanan apa aja, jenis apa aja yang varian-varian baru dia update gitu misalnya ya, atau jenis model apa aja dia tahu gitu ya.
Itu namanya disebut dengan simulasi. Jadi kalau hiperrealitas itu adalah sebuah simulasi yang dia bangun, dia konstruksi gitu ya, dengan menampilkan citra yang dia mau. Nah, lewat apa dia menampilkannya? Biasanya lewat media sosial. Jadi kalau dibilang apakah ini bagian dari gaya hidup? Iya, bisa disebut dengan bagian gaya hidup. Apakah bisa juga disebut dengan citra? Ya, gaya hidup itu dia tampilkan dengan citra yang dia mau lewat medianya media sosial. Ya itu tadi contoh ada, kalau yang lagi booming sekarang ya disebut dengan aesthetic eating, makan cantik tadi. Nah ini biasanya kalangan-kalangan eksekutif muda, ya kaum muda lah ya, kaum muda nih yang suka banget dengan aesthetic eating ini, makan di restoran mahal, di resto-resto tertentu dengan yang lokasinya itu keren, tampilan ruangannya, desain interiornya kece, nggak peduli soal rasa. Nggak peduli ya. Nggak peduli soal rasa, padahal kan makan itu sebenarnya esensinya apa? Pengen kenyang ya kan, karena lapar, kenyang. Tes lah ya, tes kepuasan. Ya. Kepuasan jiwa, karena itu kan bisa membangkitkan suatu hormon baik salah makan itu kan kepuasan. Oke, sebenarnya ini berarti kan bisa kita bangun Mbak ya, misalnya mau dikenal ini Farhan yang apalah misalnya, Farhan yang religi gitu ya kan. Nah, misal posting kita tuh entah apa-apa lah pokoknya, inti sesuatu yang berbau agenda keagamaan lah misalnya sering ikut majelis taklim gitu ya, hadir di pengajian-pengajian yang luar biasa gitu ya, atau pas kita lagi tahajud kita videoin, kita apain dengan segala macam yang berbau nilai religi. Jadi bisa dikonstruksi, bisa dibentuk citranya. Walaupun sebenarnya Farhan nggak seperti itu. Ada nggak seperti itu? Mungkin bisa menjadi citra yang pengen jadi ibu yang penyayang, penyabar, gitu kan. Dia tampilin bagaimana ini. Padahal mungkin sebenarnya adalah dia ibu yang marah-marah aja bawaannya misalnya gitu ya. Nah itu hiperrealitas. Jadi kita sebagai yang melihat gitu ya, susah untuk membedakan sebenarnya. Ini kondisi pribadi dia yang sesungguhnya atau hanya tampilan di citranya saja. Nah, kita sulit membedakannya. Akan sulit sekali. Itu sebenarnya yang akan, maksudnya yang kita ingin bahas. Ini kan akan satu sisi jika memang fine-fine aja nih baik. Ya. Tapi ini kan bisa menjadi sesuatu yang sangat berbahaya, Mbak. Misalnya sekarang dengan zaman yang semuanya serba virtual, itu kan banyak sekarang sekali kasus lah kita bilang. Ya. Si seorang ikut ini yang baru dikenal dalam dunia maya, ya kan? Ya. Misalnya kita tanya, kok kenal sama orang itu? Nggak kenal sih, cuman kalau aku lihat status-statusnya, apa dia sering ngasih sumbangan, sering ngasih apa gitu ya kan. Nah, sebenarnya, karena itu tadi dia Mbak, palsu tapi otentik. Palsu tapi hadir di citra dia gitu ya. Iyalah. Palsu tapi hadir di citra. Bayangkan kalau itu dibangun misalnya seorang Farhan yang olahragawan misalnya ya kan. Iya. Postingnya sepeda, postingnya lagi ini gitu ya kan, lari segala macam. Gitu ya. Padahal sebenarnya Farhan kaum rebahan, tidur aja kan. Ya kan? Orang ngelihat padahal enggak, orang kaum rebahan nonton TV, makan apa gitu ya kan. Dan itu akan sangat berbahaya jika ada, karena sulit dibedakan memang Mbak. Sebenarnya ini positif atau negatif gitu loh Mbak, hiperrealitas ini. Apakah ini positif atau negatif ya? Tergantung kita memandangnya. Misalnya kita ketika melihat seseorang ya, IG-nya seseorang, media sosial seseorang ya, yang kita nggak kenal, tapi mungkin dia melakukan doing something positif, sesuatu yang positif misalnya ya. Kita mungkin seperti tadi, citra yang dia tampilkan orang yang dermawan, suka hadir dalam berbagai charity, event-event amal apa gitu ya. Kita bilang, oh baik ya, oke. Mudah-mudahan yang dia lakukan itu membawa banyak manfaat untuk orang lain. Sudah, ya kan? Jadi ambil yang sisi positifnya aja. Kita ambil sisi yang positifnya aja. Dia mungkin yang termasuk orang yang kayak tadi citranya yang mau ditampilkan, Farhan Zarkasi seorang yang sangat religi gitu ya, hadir di majelis taklim, mungkin ketika dia posting alhamdulillah sudah buka puasa gitu ya, alhamdulillah sudah juz 29 misalnya gitu. Padahal mungkin ngaji juga paling 4 ayat gitu ya, udah selesai gitu kan ya. Betul. Jadi ambil yang positifnya aja. Kalau misalnya kita lihat dia doing something positif, doing something good, ya cukup bilang aja, oh oke. Good ya pekerjaannya, udah sampai di situ aja. Betul.
tidak suka, tidak terbawa sampai apa ya, oh andaikan saya seperti itu. Misalnya orang yang menampilkan Itu. ya sosok, misalnya ini dalam perdebatan ya. Ini dalam perdebatan konsep katanya misalnya romantis gitu ya. Ya, Romantis gitu ya. Dia dengan pasangan menampilkan misalnya aktivitas-aktivitas yang menunjukkan penuh dengan kasih sayang, betul. saling mencintai, saling support, tiba-tiba jebret terjadi misalnya divorce gitu ya, berita Ya, divorce. Orang akan melihat-lihat, mengulik-ngulik lagi ya. Kayaknya kemarin dia tampilan yang di Citra itunya, yang di story-nya segala macam tuh yang baik-baik loh ya. betul, Ulang betul. tahun dikasih buket bunga, liburan segala macam, apa segala macam gitu kan ya. Betul. Orang jadi banyak orang merasa coba saya nasibnya seperti itu. Coba saya punya takdir yang seperti itu. Betul. Tiba-tiba gubrak dia divorce gitu ya. Betul. Kan kita jadi merasa bahwa berarti yang selama ini dia tampilin ini apa tuh? Apa sih, benar nggak sih gitu kan ya? Betul. Ya kan? Nah, jadi Ya, ada sesuatu yang, maka kalau melihat itu, kalau pertanyaannya tadi apakah positif atau enggak, kembalikan lagi ketika kita melihat itunya baik, mungkin yang dia sajikan ya misalnya melakukan charity tadi, betul. kegiatan-kegiatan agama segala macam itu ya, oh oke, good. Doakan aja bahwa mudah-mudahan itu yang sesungguhnya. Betul. Mudah-mudahan itu baik. Ah, gitu aja. Iya, karena memang zaman hiperrealitas ini ngeri. Karena ini kalau menurut An ini kan, Mbak, ini kan kita tidak mungkin balik ke zaman batu ya kan, zaman Iya. mesin ketik lah. Mungkin nggak terbayang kita lah. Artinya kan akan maju. Contoh lah, kayak sekarang misalnya virtual ya kan, Iya. atas seragam, bawahnya pakai boxer kan, kita nggak tahu ya kan. Bawahnya pakai sarung gitu misalnya ya. Iya, harus kita nggak tahu ya. Iklan-iklannya udah menunjuk ke arah situ. Memang, Iya, tapi ini iya. nggak bisa dihindari. Maksudnya Iya. kan kalau dulu kan, misalnya, gimana sih Anu itu? Ya baik sih. Coba nanti kalau misalnya apa, aku tanya tetangganya ya. Iya. Kan dua hal yang berbeda. Aku Iya. tanya tetangganya ya, aku tanya Iya. kawan-kawan dekatnya ya. Iya. Kalau misalnya kita mau melakukan penilaian terhadap seseorang, Iya. atau mungkin kita mau memilih seorang pemimpin, biasanya kan gitu kan. Iya. Coba kita tanya nanti tetangga-tetangganya yang pernah kawan sekolahnya dulu Iya, kan gitu. iya. Kok sekarang kan nggak? Coba lah nanti aku lihat IG-nya ya. Kepoin IG-nya gitu ya. Iya, kepoin IG-nya ya. Nah, itu kan sebenarnya yang sangat berbahaya jika tidak disikapin. Karena dia palsu tapi hadir. Palsu tapi otentik. Iya, Oke. iya. Di dunia pendidikan itu pun akan semakin harus lebih jeli. Maksudnya kita hadirkan di distribusi kebaikan ini kan, Mbak. Ya kan, Mbak Rida? Ya. Terhadap mudah-mudahan hal kecil aja, hiperrealitas. Oh iya ya, ada fenomena ini. Tapi kalau menurut Mbak Rida lah, ini biar lebih tips dan triknya lah ya, biar nggak terlalu terjebak ketika kita mau melakukan sesuatu keputusan dengan dunia-dunia hiperrealitas ini seperti apa gitu? Kalau pada prinsipnya ya, hidup ini kan sawang menyawang ya, pandang memandang. Ya, sawang sinawang. Ya kan? Oh enak ya hidup kayak dia. Oh enak ya hidup kayak ini gitu kan ya. Ya, jadi pastikan gitu ya. Kita nggak bisa seperti tadi Farhan bilang, kita nggak bisa kembali ke zaman batu kalau mau cari melihat atau mengetahui identitas seseorang itu. Tanya temennya, tanya apa segala macam. Kalau sekarang orang lihat, kepoin aja Instagramnya dia lagi ngapain gitu kan ya. Ini kan iya gitu kan ya, kalau sekarang itu lagi ngapain, aktivitasnya apa aja, positif apa enggak, itu mungkin bisa dijadikan indikator untuk melihat seseorang ya, untuk melihat karakter seseorang mungkin bisa dijadikan satu indikator. Tapi yang paling pasti ya kembali lagi ya, seseorang itu dilihat katanya itu dari temennya, maka pastikan saja ya kan, itu nggak bisa dirubah. Betul. Kita nggak akan bisa melihat potret seseorang dari citra yang dia tampilkan. Ya. Dari media sosial dia, kita nggak akan pernah tahu, karena kita akan bertanya gitu ya, di zaman yang penuh hiperrealitas ini, apakah yang dia tampilkan itu benar-benar sesuatu yang sesungguhnya gitu. Iya, betul. Kita nggak pernah tahu. Ya. Kita nggak pernah tahu. Maka kalau jadi orang gitu, ketika kita melihat tokoh si A, figur si B gitu ya, siapapun itu namanya gitu, tidak usah terlalu tidak usah terlalu berharap banget bahwa ya andaikan ya takdir kita seperti dia, nggak usah. Karena kita nggak tahu sebenarnya yang dialami seperti apa. Betul. Nggak tahu kita, kan nggak tahu gitu. Betul. Maka kembali lagi bahwa bersyukur dengan kehidupan yang sudah kita punya.
Apa Ya. yang kita miliki ya kita syukuri. Ketika kita melihat mungkin sesuatu yang baik di diri Ya. orang gitu ya, di diri orang itu ada sesuatu yang baik yang mungkin kita pengen, ya mudah-mudahan hal-hal baik di dia bisa ada di saya. Tapi tidak langsung mengatakan, tidak langsung menyesali bahwa kenapa saya hidupnya begini, kenapa nggak seperti dia. Nah, Ya, itu ya, yang ya. harus kita hindari di zaman hiperrealitas. Oke. Ya, itu yang kita harus hindari. Karena banyak di teman-teman Mbak sendiri lah ya gitu. Kadang gini, enak ya dia punya suami yang baik banget, enak ya dia punya ipar yang baik banget, enak ya dia punya mertua yang baik banget. Tiba-tiba suatu waktu dia dapat kabar dia apa ya, bisa Ya. gitu misalnya. Kita akan jadi bertanya-tanya gitu, apa sih sebenarnya gitu, karena yang dia tampilkan tidak seperti itu. Ya, Jadi, ya, ya ya. itu kan bahaya ini. Betul. Bahaya banget ini. Bahaya ini sesuatu yang ya, jadi kalau melihat media sosial seseorang, karena hiperrealitas ini tayangannya munculnya di media sosial paling banyak. Betul, betul. Citra itu media sosial itu yang menampilkannya Betul. di zaman hiperrealitas ini. Jadi kalau melihat figur-figur siapapun itu yang kayaknya hidupnya penuh dengan kewah-wahan gitu ya, yang luar biasa itu gitu. Nggak usah terlalu, waduh enak banget ya gini. Aduh enak, nggak usah Ya. terlalu begitu. Oke. Itu yang Mantap. penting. Makasih Mbak Rida. Jadi Ya. saya teringat ini Mbak, pepatah orang tua dulu ya kan. Kalau bahasa apa itu, ojo dumeh, ojo gumunan ya kan. Iya. Jangan gampang gumun gitu. Iya, jangan takjub. gampang kagum, Ya, takjub gitu ya. Jangan betul. gampang takjub, jangan gampang mengidolakan ketika hidup Betul. dia apa kita langsung aduh enak banget. Jadi kayak Ya, tergagah dan tergugu gitu saking betul. kagumnya gitu. Karena zaman sekarang aneh-aneh kayak kemarin berita yang lagi hits, anak-anak buat konten ya kan. Konten berbahaya sampai ditabrak truk akhirnya meninggal. Itu kan karena dia nggak tahu membedakan itu mana Iya. yang realitas, mana yang hiperrealitas gitu. Itu. Kenapa di distribusi kebaikan kita mengajak ya membagi ini ke orang-orang terdekat kita bahwa ini loh ada fenomena hiperrealitas Iya. di mana orang sulit membedakan yang real dan yang hiper, yang Iya, melebihi iya. nyata. Apa nyata kelewat itu jadi nggak nyata gitu, tapi Jadi ya ada. nggak asli gitu, nggak nyata karena udah hiper dia. Betul. Itu dia Mbak Rida. Ya, tadi terima kasih di distribusi kebaikan. Mungkin nanti ini bisa melayang kemana-mana, tershare kemana-mana untuk hal yang baik di distribusi kebaikan. Ada beberapa poin yang bagus. Ini sesuatu yang nggak bisa dihindari, hiperrealitas. Zaman sekarang orang bebas, estetik eating atau apapun. Yang jelas balik lagi ke kita, baik ke sobat-sobat distribusi kebaikan dimanapun berada, pinter-pinter melihat hiperrealitas ini ya sebagai suatu tolok ukur lah, suatu pembanding lah, suatu indikator lah. Tapi balik ke prinsip lama, jangan gampang takjub, ya Benar. jangan membandingkan, mempersepsikan diri kita dengan diri mereka. Iya. Karena itu nggak akan ada selesainya. Oh, enak kali lah kayak dia ya. Gitu. Padahal beribu orang pingin hidup seperti kita. Iya, benar. Bersyukur ya. Bersyukur. Apakah zaman ini bagus, tidak bagus? Ya semuanya bagus, tergantung kita melihatnya seperti apa. Benar. Ya. Bagi yang mempunyai tujuan yang bagus untuk menggalang dana terhadap sesuatu yang dikerjakannya, nggak apa-apa dia posting gitu, ya kan, bahwa aku lagi gini, ayo teman-teman yang mau kan. Bagi yang untuk memikat hal-hal yang tidak baik ya bisa juga ya kan, dia tampilkan sisi terbaiknya, padahal yang lainnya hancur babak belur ya kan. Iya benar. Baik makan, oh rupanya pas berkawan sama dia aslinya makan teh manis dingin pun tak mau bayar ya kan. Tapi itulah hidup ya. Iya. Ya, gitulah dia. Makasih Mbak Rida. Kita jumpa lagi ya. Kita di distribusi kebaikan membicarakan hal-hal kecil yang nyata, bukan yang tidak nyata. Ini nyata. Di distribusi kebaikan mudah-mudahan membawa kebaikan buat kita semua. Amin. Ya, kita jumpa lagi Mbak Rida, Bu Doktor di studio distribusi kebaikan. Tema-tema yang ringan, yang kecil lagi, yang menarik untuk dibagi bersama saya Farhan Zarkasi, distributor kebaikan. Terima kasih. Selamat sore.